Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cak Junet dalam acara Ngabar. Dan juga tidak lupa rekan saya Mas Anto yang tidak bosan-bosannya menemani saya. Gimana Mas Anto, sehat? Alhamdulillah sehat. Jangan bosan-bosan Mas Anto ya menemani saya. Rotok bosen. Oh, rotok bosen. Aduh, ini mulai rotok bosen. Kalau ngaji bosen, gak oleh bosen ngaji. Kondisinya pekerjaan. Oh, waduh. Oke, curhat ah. Oh iya. Dan juga saya tidak temani Mas Anto saja. Ya. Saya ditemani narasumber yang tidak henti-hentinya memberikan ilmunya kepada kita semua, yaitu Bapak Haji Slamet Haryono. Sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak masih menemani kita dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita dan pemirsa di rumah. Semoga bermanfaat ilmunya sampai dunia akhirat Pak. Amin. Amin. Dan tidak lupa terima kasih kepada semua tim acara yang sampai saat ini, sampai episode 6 Mas Anto ya, dengan kerja kerasnya tim dan kreatif semua, kru kamera atau teman-teman kita dari Karang Taruna terutama. Karena Alhamdulillah RW 04 udah mulai banyak yang ya, impor. Alhamdulillah sudah banyak yang datang. Terima kasih atas kedatangnya para rekan-rekan Karang Taruna. Semoga dibalas oleh Allah amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan umat yang diawali istiqomah dan juga dijadikan umat yang diakhiri dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kali ini Mas Anto kita membahas tentang berbakti kepada orang tua. Caranya gimana, tata caranya gimana, hadisnya gimana, yang lebih ahlinya, pakarnya ya, yaitu Ustaz Slamet Haryono. Ya iya silakan. Monggo Pak, silakan dibahas tentang tema berbakti kepada orang tua. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, khususnya pada Karang Taruna dan remaja Masjid Maqbal A'mal yang telah berkumpul bersama kami di masjid dalam rangka ngabar ngaji bareng bersama Cak Junet dan Mas Anto yang menemani saya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah, amin, membawa bermanfaat untuk kita semuanya, amin, terutama yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa ini saya pilih sebagai salah satu tema pada ngabar hari ini? Karena banyak orang yang kurang mengerti bagaimana harus berbakti kepada kedua orang tua itu. Ternyata dalam hadis atau dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Di antaranya adalah dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-ayah artinya Allah mewajibkan supaya tidak menyembah kepada Allah, supaya tidak menyembah selain Allah. Itu bebarengan menyembah kepada Allah, perintahnya itu bebarengan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Artinya Allah pun meletakkan, mewajibkan berbakti kepada kedua orang tua itu
juga perintah bebarengan dengan supaya manusia itu menyembah hanya kepada Allah. Artinya pentingnya sama-sama seperti itu, berurutan. Kenapa ini? Ya, karena itu penting sekali bagi kita semuanya, karena ada hadis ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Ini kan penting, ya. Artinya bahwasanya di surat Al-Luqman, surat Luqman disebutkan anishkurli wali walidai, syukurlah kepadaku, kata Allah, supaya syukurlah kepadaku, syukurmu kepadaku tergantung syukurmu kepada kedua orang tua kita. Artinya apa? Bahwa syukur kita kepada Allah akan diterima selama kita bersyukur kepada kedua orang tua. Artinya ridho Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Artinya bahwa kita berbakti kepada orang tua ini, ya, ini disebabkan atau sebabnya ridho Allah akan kita peroleh. Padahal ridho Allah itu ya memang hal yang mutlak yang perlu kita cari. Karena di sebuah syarah hadis Arba'in Nawawi itu diceritakan Nabi Daud itu ingin tahu bagaimana besok di akhirat timbangan amal manusia itu, seberapa besar timbangan amal manusia itu di akhirat besok. Nabi Daud ingin tahu, kemudian diwahyukan dalam keadaan tidur. Lalu diberitahu oleh Allah melalui mimpinya Nabi Daud itu bahwa Nabi Daud melihat bahwa amal manusia besok di akhirat itu sepanjang mata memandang. Lalu Nabi Daud tambah semaput, mikirkan amal bagi yang baik bagaimana untuk memenuhi timbangan sepanjang mata memandang itu. Akhirnya diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Daud, hai Nabi Daud, cukup 1 biji kurma amal untuk memenuhi timbangan itu, tapi yang aku ridhoi. Cukup 1 biji kurma amal untuk memenuhi timbangan itu, ya, yes. Tapi amal yang aku ridhoi. Jadi ridho Allah itu artinya penting, sangat penting banget. Kenapa? Ya karena untuk memenuhi timbangan amal itu butuh ridho Allah. Dan ridho Allah kita peroleh apabila kita diridhoi kepada kedua orang tua kita. Lalu di dalam Al-Quran sudah jelas, ya, sudah jelas apa kewajiban anak terhadap orang tua itu. Sebagaimana yang saya ambilkan tadi, ya. Wabil walidani ihsana, kepada kedua orang tuamu harus berbakti. Jika orang tuamu sudah tua, keduanya atau salah satunya, maka janganlah mengatakan kepada keduanya, wala taqul lahuma uff, jangan mengatakan ah. Biasanya anak-anak yang nggak ngerti ngaji seperti itu biasanya biasa, moh engko ae, males, apa katanya ah, itu mengatakan ah itu aja nggak boleh, apalagi sampai berani kemudian dinasihati kedua orang tuanya,
Ojo sering, jangan ini, jangan, pokoknya banyaklah ya, hal yang diberitahukan pada orang tua pada anaknya itu. Ojo begadang lagi. Gunakan waktu untuk sebaik-baiknya, untuk belajar, untuk ini. Apa Pak rame wis gede nih, mesti dirameni. Ya, terus ngaplok bisa. Sepodo gede nih Pak. Saya gelut ya, Dok. Saya gelut tahu. Ini sih dulu biasanya. Sono. Durhaka nih. Lah, kata itu aja nggak boleh. Mana nempelin. Apalagi ngaplok wis padha gede ini Pak, aja rame, aja nyocot ae lah kudu ngene gitu. Kan ono lek tuwek sampean Pak. Tidak, yang pertama itu jangan ngomong wala tanharhuma, jangan membentak. Al-Qur'an nih ya. Seperti ngaji Al-Qur'an dengan situ. Jangan membentak. Apalagi orang tua sudah tua dibentak anaknya, loro ini sakit. Oleh karena itu membentak tapi enggak nyentak tapi ngambul, nutup pintu beruak, nutup apa, mau datang dari sekolah, mau meletakkan tas itu mumbul, nyoplok sepatu ini mumbul nang pian dan sebagainya. Ya padha menyakiti. Terus wala tanhan wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang mulia, ucapan sing basa. Hari saiki banyak yang nggak bisa poso pada orang tuanya itu. Jadi nggak bisa Pak, bahasa apa sama? Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Loh. Oh, aneh wong tani kok bahasa Indonesia. Ya. Mau kemana? Mau ngarit. Ngarit toh. Ngarit. Bahasa Indonesia. Bapak tani. Kati ngomong bahasa Indonesia nang bapak. Mau kemana Pak? Mau ngarit. Mau ini berujul, mau nyacul. Ngarit. Bahasa gaul nih. Iya, bahasa gaul. Katanya anak sekarang, ya, suruh poso nang tuane. Kak gaul Pak, lek poso sembarang-barang poso. Kak gaul sini. Apa gaul-gaulan Bapak itu bergauli dengan gaul-gaul yang seperti itu. Sedang sementara Al-Qur'an menyuruh anak itu harus qaulan karima, ucapan yang mulia. Terus wahfid lahum janaha dzilli minar rahmah, perundukkanlah swiwi. Kalau bahasa Jawanya janah itu pundak ya, bau. Maka rendahkanlah pundakmu minadzulli, merasa dari kehinaan, merasa hina, nun sewu, sampai gitu Al-Quran. Wafid lahum janaha dzilli minar rahmah, karena ada kasih sayang saking sakene. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, lalu ucapkanlah, ya Tuhan, rabbirhamhuma, ya Allah, berbelas kasihanilah kedua orang tua kami, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua menyayangi aku pada masa kecil. Kan semua moro gede, biyen bapak ibu mangan, anak di bangku mencret, nguyu ngompol di pakonya. Makanya minta doanya, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, belas kasihan mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi aku pada masa kecil. Nah, karena jasa orang tua yang sedemikian rupa ini harus dibalas dengan sebaik-baiknya pada ketika kita sudah besar, sudah seperti ini. Makanya ada beberapa hal tadi yang sudah saya bacakan ayatnya tadi. Maka jangan berbilang ngomong oh aku ngomong itu nggak oleh.
apalagi membentak. Apalagi jak gelut. Mana ngamuk. Ya. Loro gedene wis ayo. Wa qur rahuma wa qur rabbirhamma kama rabbayana shaghira. Kita doakan setiap waktu untuk mendoakan kepada orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Harus. Kemudian ditanjurkan dengan merunduk sopan santun di hadapan kedua orang tua. Itu Al-Quran kalian. Karena itulah maka orang hak kamu, hak anak pada orang tua kalau itu sudah dilakukan sudah. Tambah lagi seperti yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Para sahabat bertanya, apa harta mata yang bikunya harta yang mau diinfakkan? Katakanlah, kul, katakan Muhammad, ma'afaktu min khairin, apa yang diinfakkan harta, yang pertama untuk orang tua, oleh-oleh apa saja, terutama teruntukkan orang tua dulu, walil walidain, pada kedua orang tua. Yang lainnya biasanya anak sekarang ini ya, ini untuk memberikan kenang-kenang untuk doiku. Pacar didahulukan oleh-oleh sebagai kenang-kenangan. Padahal di Al-Quran sudah ma'afaktu min khair, apa yang diinfakkan adalah pada orang tua dulu. Pokoknya anaknya sudah mampu, sudah bisa, ya. Makanya hari raya kita peruntukkan dulu pada orang tua. Andai kan sudah mampu anaknya, kalau belum biasa sih, ya namanya si anak sih ngerepoti orang tua terus biasanya. Nah, oleh karena itu ya kita berupaya mengerjakan apa yang disuruh Al-Quran maupun disuruh hadis. Coba ini dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, silakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkatalah ya, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul amal ahabbi ilallah, perbuatan apa yang dicintai oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qultu, aku bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa setelah salat yang tepat pada waktunya? Qala, Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kedua orang tua. Qultu, summa ayun, kemudian aku bertanya, kemudian apa setelah sholat pada waktunya, setelah berbakti kepada kedua orang tua? Nabi menjawab, al-jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah. Rawahul Bukhari. Kemudian hadis yang lain ya, ini datang seorang laki-laki pada Rasulullah SAW. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, man ahakun nasi bi husni ashabati, siapa ya Rasulullah manusia yang berhak untuk diperbaiki, untuk ditemani secara baik? Nabi menjawab, qala ummuka, ibumu. Summa qala, kemudian bertanya, sumaman, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, qala summa ummuki, kemudian ibumu. Kemudian bertanya lagi, qala sumaman, kemudian siapa lagi setelah itu? Qala menjawab, summa ummuka, ibumu. Qala kemudian bertanya, sumaman, kemudian siapa yang diperbaiki untuk ditemani? Qala summa abuka. Jadi Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa Rasul? Ibumu.
Siapa lagi? Ibumu. Kemudian siapa lagi? Bapakmu. Tuh. Itu artinya punya 3 tingkat ibu itu ya. Iya. Artinya ibu. Kenapa bisa 3 tingkat itu? Ibu, kenapa sampai 3 kali? Oh, 3 kali. Itu artinya pentingnya memperbaiki terhadap pergaulan pada ibu, kedua ibu bapaknya. Tapi ibunya itu 3 kali, bapaknya 1 kali. Kenapa? Ya sudah tahu sampean. Ya apa sebagai seorang ibu di rumah repotnya apa? Apalagi punya anak bayi, ya, sudah hamil 9 bulan, nggak kena digawe ngasuh, nggak kena ditele, tidur sudah sulit. Tele sih tak pegel ya. Tidur aja cuma terlentang, tak melumah. Munggur pusang, ganjel dan sebagainya itu selama 9 bulan. 9 tahun. Kemudian lahir anaknya, menyusui. Gimana repotnya menyusui anak itu? Sudah bukan menyusui ya, merawat dan sebagainya, dan seterusnya. Dan itulah namanya wahnan ala wahnin. Makanya kedua orang tua itu untuk merawat anak sampai disapi 2 tahun, kalau yang mau menyapi 2 tahun. Setelah itu ngerepoti mana, disapi rewel nangis, gak gelem turu, gak gelem njok mimi ibu. Kamu SD urung disapi tok? Oh, bisa. Kira SD urung disapi. Nah, itulah diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan berbakti kedua orang tua itu. Kenapa? Anishkurli wali walidaik. Syukurmu akan aku terima, kata Allah, asalkan kamu bisa bersyukur kepada kedua orang tua. Artinya sholatmu, ibadahmu, puasamu akan diterima oleh Allah selama kamu bisa berbakti kepada kedua orang tua, seperti tadi yang saya terangkan. Nah, kalau gini boleh nanya Pak, kalau itu kan yang ibu 3 tingkatan, yang ayahnya kan 1. Semisal lebih berbakti kepada ibunya ketimbang bapaknya, itu gimana Pak? Kalau disuruh ibunya langsung kerja, kalau disuruh bapaknya diolor-olor itu. Bapakmu keren kok. Gimana Pak? Ya tetap, karena kewajiban kita terhadap ibu tok ya gak iso, bapak tok ya gak iso. Karena bapak, karena ibu, karena kondok, pada kerja itu. Oleh karena itu kedua-duanya diperhatikan. Diperhatikan. Ya, kok sayang ibu itu, bapak enggak direken anaknya. Ini tak sapa tok. Ya, tetap. Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana berbakti kepada kedua orang tua itu, karena itu ketentuannya ridhoku tergantung ridho kedua orang tua. Ya, kebencianku sukhtillah wa sukhti tergantung kebencian orang tua, dendam pada anaknya. Yang namanya akul walidain, berani kepada kedua orang tua. Dan akul walidain ini ya, saat kita baca ya, ceritanya Malin Kundang, ya, dan masih banyak. Alqamah itu ya, karena Alqamah itu gara-gara istrinya ya, senang istrinya tapi gak senang wong tuono. Akhirnya itu menjadi akul walidain, itu seperti itu. Jadi oleh karena itu kita bagaimana meraih ridho kedua orang tua, jangan sampai orang tua membenci kita karena suatu hal, supaya ibadah kita juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
No. Itulah gambaran singkatnya pertemuan ini. Kalau kita baca terus buahnya hadisnya, ya, apalagi tambah dengan akul waliden, berani kepada orang. Kalau berani kepada orang tua, atau kalau masih hidup, seperti yang saya bacakan Al-Quran tadi. Kalau sudah mati gimana? Kalau orang tua sudah meninggal, maka yang pertama kita doakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kita itu. Yang kedua, di setiap kita sedekah, ya, kita sebut bapak ibu kita semuanya. Walaupun kita tidak menyebutnya, tapi ini bisa. Jadi anak yang soleh itu bisa langsung amal jariahnya langsung nyambung pada kedua orang tuanya. Apalagi di sedekah khataman masjid ini untuk ini bapak ibu mbak saya ini tulis namanya tulis. Yang kedua itu mensedekah, ya, apabila ada mampu, ya, diumrohkan, dihajikan, haji amanah, ya, katanya. Tapi pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana ya Rasulullah, saya mensedekah ibuku, nyampe enggak? Ya, nyampe. Bagaimana saya menghajikan ibuku? Ya, nyampe, enggak apa. Nah, mau tanya Ustaz, ya, anaknya sudah naik haji semua, tapi bapak ibunya belum, itu gimana? ya enggak apa-apa, karena haji itu adalah kewajiban individu. Oh, kewajiban individu. Itu kemampuan individu. Kalau memang mampu, ya wajib pergi haji. Wis tekali akeh, sapine akeh, gak budal-budal aja. Keman kalung, Pak. Ya, dan sebagainya. Makanya kalau sudah kewajiban haji ini sudah mumpuni kewajiban haji, ya wajib haji. Andaikan tidak, maka diamanahkan pada, kalau sudah meninggal, dihaji amanahkan bagi anak yang mampu membayar haji amanah itu sekarang sekitar 6 sampai 7 juta haji amanah itu. DP-nya, ya. kayak DP itu. Enggak langsung dititipkan orang yang sudah haji pernah terus berangkat lagi, itu lebih bagus. Atau itu. Jadi itu aja dulu yang perlu saya sampaikan dalam acara malam hari ini. Nanti bisa kita teruskan dengan tanya jawab, berbincang-bincang dengan remaja masjid ini, dengan Karang Taruna yang ngumpul ini semuanya kebetulan bersama kami ngaji di sini, hadir di masjid ini. Mari kita bertanya. Monggo silakan. Mungkin atau Mas Yudan, monggo. Dari saya sekian dulu sebagai pemateri, materi dasarnya, sedangkan pengembangannya untuk kita bincang-bincang bareng. Ya. Isi, Pak. Takut aku. Mau bertanya, Pak. Kalau apa itu salim kepada kedua orang tua, mau berangkat kerja apa sekolah, itu termasuk berbakti pada orang tua apa gimana, Pak? Ya iya ta. Jangan didoakan. Mungkin doa orang tua itu adalah mandi langsung karena menyambung dengan Allah tadi itu. Kamu salim atau? Salim oleh ridhoni wong tua. Itu ngakno. Nah, udah lantok mulai selamat ya. Ganti jeneng oleh lantok. Itu artinya doa orang tua mengiringi anak-anaknya. Restu ya. Restu. Salim. Ada tabrakan langsung gak sih? Loh. Oh, angen-angen tabrakan tok. Jadi jalur selamat kok angen-angen tabrakan. Mari salim dengannya begitu kono selamat. Lah, makanya jangan angen tabrakan, budal selamat, budal lantok mulai selamat. Cewek wonge mali ya. Walah. Gini mau tanya Ustadz, ini kan pengalaman dari teman saya. Pokoknya rahasia Mas Santo. Ini dari teman saya. Gini ya Ustadz. Pertama bapak ibunya kan sudah ketemuan nikah, terus punya anak dua. Itu
keluarganya harmonis-harmonis saja. Terus menginjak anaknya SMP itu Ustaz, kelakuan bapaknya ini ya maaf sering main judi, terus main kasar, sering utang sana sini, menjadi beban istrinya, maksudnya ibunya anak ini ya sampai SMP. Terus sampai bertahun-tahun itu pisah gitu loh, maksudnya bapak ibunya anak ini pisah. Cerai. Waktu nggak cerai itu, nggak cerai, statusnya nggak tahu sampai saat ini, statusnya itu belum cerai Ustaz. Terus anaknya ini mulai SMP, anaknya sekarang sudah menikah, sudah punya anak 2. Terus anak ini mencari di mana bapaknya, ya sempat bertahun-tahun ini punya rasa benci Ustaz, punya rasa benci kepada orang tua itu, orang tuanya yang tadi yang sudah pisah, terus tapi statusnya belum cerai Ustaz. Intinya ya saya tahu berdosa, tapi cara menebusnya itu gimana? Ya pernah ketemu Salim, tapi dia masih punya rasa dendam gitu. Dari sampai saat ini istrinya juga ya punya rasa dendam, mau balikan nggak mau balikan gitu. Terus mau balik ke anaknya itu dicegah sama ibunya. Kenapa kamu mau balik? Kamu bertahun-tahun meninggalkan anak dan istrimu. Sekarang anak istrimu sudah enak, kamu mau balik. Itu hukumnya gimana Ustaz? Hukumnya istrinya yang mencegah, ingin balik, anaknya yang benci, tapi anaknya punya rasa ingin kembali ke bapaknya, ingin, ya siapa sih yang nggak mau punya bapak ibu ya, kan masih hidup gitu Ustaz. Nah itu intinya itu termasuk durhaka apa ya Ustaz? Saya nggak bisa menjelaskan. Di samping itu masalah mau ketemu itu dicegah sama ibunya, nggak boleh. Di samping itu anaknya itu ingin ketemu sekali sampai nikah, sampai punya anak 2 gitu loh Ustaz. Intinya gitu. Silakan Ustaz. Ya. Sebagaimana episode yang lalu ya, saya sudah jelaskan ciri-ciri ahli surga, yaitu 1, senang sedekah. Bapaknya, ibunya, anaknya, bapak ini senang sedekah, saling perhatian. Apa iki senangane bapak ini, senangane anakku sing bapak, ibu iki senangane bapak iki. Memperhatikan kesenangan semuanya disedekahkan. 1. Yang kedua, menahan marah. Ini kan abot. Menahan marah. Kenapa? Kan ditinggal bapaknya yang gak karu-karuan itu. Untuk masalah kejahatan, keburukan yang dilakukan itu, ya, itu tobatnya adalah memperbaiki kembali. Ya, kalau keburukan dilakukan sudah sekian tahun, maka ditembel sekarang. Maka berbuat kebaikan yang semakin hari semakin baik. Menurut saya, karena berdasarkan tobatnya orang yang pernah berbuat buruk, ya, karena sesuatu hal, ya, seperti bapak tadi itu nggak peduli pada, nggak bisa, ya, nggak cerai, tapi nggak pernah ngurusi anaknya, minggat. Nah, ya ini namanya orang yang mengabaikan tanggung jawab. Dikasih amanah istri disia-siakan, dikasih amanah anak gak dirawat, jika dikasih ini. Karena itu marilah kita sebaik-baik mungkin untuk melaksanakan orang muslim yang sebenar sejati. Kenapa? Karena kita masih dipercaya sama oleh Allah, dikasih istri, dipercaya sama Allah, dikasih anak, dikasih ini dan sebagainya. Terus yang
ibunya sama anaknya masih benci itu gimana itu cara Ya nggak boleh sih, seharusnya kalau ajaran Islam kan nggak boleh membenci, karena satu senang sedekah, dua menahan marah, yang ketiga apabila ada salah dimaafkan. Ya tentunya harus sebagai seorang ahli surga sudah di dunia ini diciptakan itu ya wis ya apa ya bapakmu lunat bu ya apa itu ya bapakmu kan gitu ya. Bapakmu tok. Ya, bagaimanapun itu adanya kita berada ini karena bapak dan ibu. Bagaimanapun bapakmu perbuatannya itu juga bapakmu. Bagaimanapun kapan saja dan sebagaimana sampai dunia akhirat itu ya bapak dan ibu. Nanti Karena itu saya Ustaz, kalau nanti bapaknya sampai mati, terus anaknya sampai benci gimana itu Ustaz? ya nggak boleh. Nggak boleh benci sama orang tua itu. Nah, Makanya harus ngaji. Masuk ngaji seperti ini. Al-Quran sudah jelas. Ya. Jangan sampai kita benci kepada kedua orang tua. Bagaimanapun kondisinya dan bagaimanapun tingkah itu ya bapakmu, ibumu. Tetap itu akhirnya dengan bapak ibu. Jadi tetap kewajiban kita adalah berbakti. Ya. Jangan memandang si benci karena biyen gak ngreken nang si bayi itu tinggal rapi terus tuwek balik. Itu tetap bapaknya. Mantan nggih wong tua bekas nggih. Kau ono ta ono wong tua mantan bekas sih. Ya tetap. Makanya tetap berbakti kepada kedua orang tua. Sampai kapan? Jadi ngajekno ya Ustaz ya. Perlu ngajekno niku. Iya, ngajekno. Quran iku ya apa? Ngaji Quran ki mah. Yo, areke ya rada anu yo ani. Temokong. Keras watake. Ngono tok. Iku mau. Bapak berarti. Iku mau. Ibu-ibuke Senang sedekah, yang kedua menahan muring-muring, yang ketiga apabila orang salah dimaafkan. Abot kabeh. Soalnya ahli swarga. Apa lagi? Mungkin dari teman-teman pada teman-teman yang mau bertanya monggo. Ayo Bar. Ayo Mas Akbar, silakan dari Karang Taruna. Permisi Pak, mau tanya. Mas Anto lagi, monggo. Ya sih Kak. Kalau semisal orang tuanya kan Bapak kasih tahu ke anaknya gak boleh apa itu bergadang terus. Tapi ayahnya itu tiap hari bergadang, itu gimana Pak? Tadi mana mengongkondok. Oh, ngongkondok ae begadang. Wilokno dhewe. Gimana gitu Pak? Ya tetap Salat to tapi bapake gak salat. Padha ae. Tapi pahalanya kan digo dhewe-dhewe tok. Aja iri. Ngono ta. Jadi nanti amal itu tergantung masing-masing. Amal itu suami istri itu kan nggak sama. Kadang anak sing istri yang taat, bapaknya beling. Itu di akhirat juga sama. Kadang sesuai dengan tingkat derajatnya amalnya sendiri-sendiri bisa surganya. Ya. Tapi yang penting masuk surga. Masuk surga, umumnya istrinya taat bener pada suaminya, walaupun suaminya macam-macam, begadang tok, tetap suami wajib taat pada si istri wajib taat pada suami, dipelihara banget, dianggap banget, sehingga akhirnya nggak terjadi suami selingkuh karena diservis sebaik mungkin. Ya. Nyervis apa toh? Bau rusak. Oh, bau rusak. Ya. Oke. Siap. Di Islam itu gitu. Ya. Di Islam itu enak. Ya. Andaikan kata tidak wajib sujud pada Allah, akan aku suruh sujud pada suaminya. Tak begitu. Begitu juga suami harus ngerti pada istrinya. Ya.
kondisi apa, komunikasi ya nggih Ustaz. Iya, Komunikasi. saling memahami dan saling mencintai, saling memahami itu penting. Karena nanti mentang-mentang hak suaminya sudah dipenuhi segalanya, minta sewenang-wenang untuk melayani. Kata si istri itu sudah capek, payah, pegel karena menterlengahin jatuh kan. ya, Rata. karena si suami sudah Ndelok sikon to. mencukupinya. Wong pacaran ya komunikasi tuan. Oleh komunikasi dipek wong, kandhani wong. Meneh sing LDR-an ngene iku komunikasi. Omane wis rapi. Mas yo opo kepentingan opo ya komunikasi, cek harmonis, cek gak selingkuh, cari abang ngono to. Nah, ngono. Bener. Kalau metu bengi. Oh, kon ndek pacar enggak? Alhamdulillah ora. Ora, ya sak dongane ndek pacar. Ya. Yo piro kon? Yo pitu pacar banyu ning ngarep ana kembang Masa pacar. tangane. Ya. Mungkin Nggih. sudah cukup. Ya gimana? Mas Santo ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Gini aja Pak, sebelum saya tutup silakan apa intinya tadi berbakti kepada orang tua Pak, biar lebih jelas kepada pemirsa Pak. Silakan Ya. Pak. Berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup seperti di Al-Quran tadi ya, jangan membentak, jangan ngomong kasar, jangan bilang pada orang tua. Aduh. Wah, aku doa ibu, lho, adik nganggur. Dalem ngoten ya. Iya. Itu poso to. Nggih. Poso apa poso? Poso. Jadi Poso. harus berbakti, harus jelas Al-Quran Iya. cara berbaktinya kepada kedua ketika masih hidup, apalagi sudah tua. Iya. Ya, sudah tua nggak boleh disentak, nggak boleh dan sopan santun di hadapannya. Kenapa? Karena itu buktinya anak berbakti kepada orang tua. Itu artinya aniskurli, syukurmu akan aku terima selama kamu bisa bersyukur kepada kedua orang tua. Pentingnya itu. Hukumnya wajib Pak ya. Ya wajib. Mau sampai jungkul-jungkul ngeten wis. Kalau nek syukur teko orang tua ridho nggih. Iya. Percuma nggih Ustaz. Iya. Waduh temenan tok. Wajib. Iya masa sampai subhanallah ngono ya wis. Muruk-muruk. Oleh ridho to Gusti Allah ya gak ridho. Ya ridho teko wong tua. Itulah Ngono lho. pentingnya kenapa berkaitan dengan ibadah anak-anaknya. Nek diridhoi wong tua ya opo? Gak enak. Hidup melangkahnya sudah gak diridhoi, gak direstui orang tua dan ya. Oleh karena itu penting komunikasi yang dibangun, komunikasi yang bagus terhadap orang tua apapun, baik oleh bojo, baik oleh dipaksa, dirabekno, dicarikan jodohnya dan sebagainya. Masih dipaksa nggih, gak setuju nggih setuju-setujuno nggih enak nggih. Nah, iya. Dan Orang enak. dulu itu gitu, nggak kenal, tapi bahkan nggak mau dikawinkan itu ditelateni sampai 1 tahun ditunggu, akhirnya ujung-ujungnya anaknya banyak. Nah, lah iku kok gak seneng kok akeh anake ya napa niku. Itulah orang dulu. Nggih, Tapi beda dengan sekarang. Nggih. Dan iki Ya, tak sekarang- kenal maka tak sayang nih Ustaz Ya, iya. niki. Ya, itu harus dibangun komunikasi kedua arah. Tapi hati-hati lah abang nggak punya uang gue dendang. Ini wis ngangel itu kari-kari. Tenang dewi. Tenang dewi. Ora guyon-guyon sepurane. Sampun Ustaz. Jadi intinya kalau berbakti tetap kita sudah meninggal, tetap harus kita berbakti, mendoakan, nyelameti Meskipun sodakonya, hidup, bayar meskipun apa mati. saja, niati sodako, bayar apa saja, bayar listrik, bayar PDAM, bayar bisa, Ustaz, apa ya? saja, iya, pokoknya mengeluarkan uang, niati sodako, jadi selamatan. Nah, itu penting karena niat itu seperti ibadah yang satu lalu, niat mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Iya. Niat sedekah, niat sedekah, selamatan tok lek.
Nah itu, sehingga harapan saya ini orang yang punya orang tua masih hidup maka rugi kalau dia tidak masuk surga karena merawat orang tua yang masih hidup itu saja. Sudah mati ya tetap kita doakan dengan cara silaturahmi, orang yang dikenalkan bapak ibu kita pernah masih hidup, diajak ke sana ke sana ke keluarganya, senang-senang dong ya. Ya senang-senang dong. Itu tetap kita merawat silaturahmi pada saudara atau kakak atau kenalan-kenalan dulu yang dia diajak bapaknya ke rumahnya. Kita teruskan silaturahmi itu artinya nyambung silaturahminya bapak kepada ketika masih hidup dulu, itu artinya berbakti kepadanya seperti itu. Jadi tetap silaturahmi diutuh. Sudah meninggal silaturahmi apa mana lek ini mingkat-mingkatan ngoten ya Ustaz tambah ya itu mau masa pendeta ya, tetap harus dibangun kembali kehidupannya yang sudah lama. Andikan itu tadi yang dicontohkan kembali lagi semuanya utuh, dimaafkan, enak tadi iya. Udah sekian dulu. Amin. Bisa rukun teman saya itu Ustaz. Amin. Dengan doa kita semua, semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya mulai awal hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya pemirsa, terima kasih atas perhatiannya mulai awal hingga akhir. Oh, ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ibu Sopo. Oh, masih lanjut Mas Santo. Lanjut. Rupanya makin seru ya. Ini Ustaz dari Karang Taruna Ustaz. Minta tolong tanyakan saran yang baik untuk ibu yang kurang peduli dengan anak angkatnya. Oh, anak angkatnya Ustaz. Bukan anak kandung Ustaz. Padahal ibu itu sendiri yang mengambil keputusan untuk mengangkat seorang anak. Contoh kurang pedulinya, 1, jarang ada komunikasi. Ibu tersebut jarang memasak untuk keluarganya. Dan 3, tiba-tiba marah dengan bersikap diam saja hingga anak tersebut bingung apakah telah melakukan kesalahan. Saran agar ibu tersebut bisa berubah dan lebih peduli terhadap anak angkatnya. Sarannya minta saran ini Ustaz. Intinya ini punya anak angkat Ustaz. Ngambil anak angkat sesuai kemauannya sendiri tapi kok disia-siakan gitu mungkin Ustaz. Gitu, intinya gitu. Silakan Ustaz, monggo. Terima kasih. Anak angkat menurut Islam, wa ma ja'ala adhiyaakum abna'akum dalam Al-Quran. Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anakmu. Misalnya ya, artinya dengan warisan itu. Jadi anak angkat itu tidak bisa mewarisi bapak ibunya yang mengangkatnya. Karena kaitannya dengan waris ini adalah 1, hubungan nasab darah, yang kedua hubungan pernikahan. Kalau anak kan hubungan nasab dalam kata dan pernikahan itu kan mesti ya. Tapi anak angkat ini dalam Al-Quran disebutkan Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anakmu. Tapi bagi orang yang nggak punya anak bisa mengadopsi. Tapi mengadopsi itu kan harus tanggung jawab. Jangan disia-siakan. Jangan sia-siakan. Karena siapa yang berbuat baik akan dibalas kebaikan oleh Allah. Barang siapa yang berbuat baik, 1 membawa kebaikan, akan dibalas 10 kebaikan. Ini yang perlu saya sampaikan. Siapa yang mengambil anak angkat, berarti mendidiknya dan seterusnya dibaktikan, dihormati, supaya nanti kebaikannya itu yang nanti oleh Allah dibalas 10 kali. Karena itu jangan menyia-nyiakan yang berbuat baik menolong anak tadi itu, ya, itu akan
akan diperoleh kebaikan banyak. Ya mungkin lek digateni anak iso gati nang wong tuwa dan seterusnya. Mungkin patoke podo sama ibu kandungnya atau anak kandungnya mungkin dikandani pisan, nggak banggel akhirnya nggak diurus, mungkin ngoten ya. Ya itu urusan manusia sama manusia kan punya watak sendiri. Andaikan gak muring-muring menahan marah, seneng sedekah, menahan marah, apabila ada orang yang salah dimaafkan, udah beres semua itu urusan. Itu intinya itu. Ahli-ahli surga yang di dunia seperti itu. Apabila bagi orang-orang yang memiliki masalah-masalah yang banyak, maafkan, disedekoi terus, tahan kati muring-muring, ya itu. Ya itu. Tapi ya apa tuh ahli surga? Tapi enak, hidup dunia itu enak. Hubungannya dengan bapak dengan anak yang bukan darahnya, bukan darahnya mengalir di situ, tapi karena mengadopsi tadi itu, sebetulnya itu sudah bagus, asalkan bisa mengambil imannya, kepercayaannya, ngangkat tanah, ini, hanya karena Allah, sudah yes. Gak ada masalah. Kalau lillahi ta'ala itu kan gak ada masalah, ikhlas semuanya. Tapi intinya kalau anaknya dicuekin gitu wis kudu nrimo Ustaz ya. Kan bukan ibu kandungnya kan gitu. Sabar nggih, para sabar. Menungso kudu sabar wis. Ya kudu nyepuro. Ibu ya salah sepuro, anak salah sepuro. Enak. Tidak ada masalah. Terus ada pertanyaan lagi? Sudah Ustaz. Sudah Pak. Aman. Ya. Sudah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan mulai awal hingga akhir tentang berbakti kedua orang tua sudah dijelaskan, pertanyaan sana sini sudah dijawab oleh Pak Bahari. Dan kita bisa mengambil hikmahnya ya Ustaz, atau memetik sebagai pedoman hidup, atau itu sudah tercantum di Al-Quran ya Ustaz. Tidak main-main Mas Anto, itu sudah tercantum di Al-Quran. Lebih jelasnya nanti silakan cari hadis-hadisnya, nanti ada ya Ustaz di YouTube, yang penting di Al-Quran, jangan di YouTube terus. Ya Mas, tapi di YouTube ya bisa ya Ustaz, mungkin sesuai dengan Al-Quran. Kita zamannya kaget ya, medsos, terus pokoknya ngono ya. Ya pemirsa, sekian terima kasih pembahasan demi pembahasan tentang berbakti kepada orang tua. Tidak lupa saya ingatkan eman-emanen wong tua si urip ya Ustaz. Seneng-seneng no iku tiket swarga nggih. Nah, iku intine. Lek ne sing nun sewu sing mboten wonten wong tuwane niku mek nyenengno iku karo donga, donga ikhlas nggih. Beli apapun itu disedekahkan kepada bapaknya yang sudah nggak ada. Intinya gitu, saya nggak ngungkit yang orang tuanya nggak ada. Itu intinya itu saja. Ya sekian terima kasih dari kami, saya Cak Junet undur diri dan juga Mas Santo Abah. Apabila mau isi kolom komentar silakan diisi kolom di bawah ini. Kalau hubungi langsung di nomor telepon ini kalau mungkin lebih jelasnya. Ya di bawah ini Mas Santo, nanti ada muncul sendiri Mas Santo. Oh, nanti ada tuh kelihatan. Sekian terima kasih pemirsa, pembahasan demi pembahasan kami Cak Junet dalam acara ngabar ini undur diri. Sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.